Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendudukkan kita, yang menyempatkan kita, yang membawa kita ke tempat-tempat semacam ini, tempat yang di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakinahnya Allah diturunkan, ampunannya Allah diturunkan, rahmatnya Allah diturunkan, segala hal-hal yang indah diturunkan ke tempat-tempat semacam ini. Semoga apa yang turun kepada kita benar-benar terserap ke dalam jiwa kita. Semoga hati-hati kita disiapkan sama Allah Ta'ala untuk menerima perkara-perkara yang mahal, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang siap, kepada hamba-hambanya yang bersih, kepada hamba-hambanya yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memiliki kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita dijaga akidahnya sama Allah. Kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya dihindarkan dari perkara-perkara yang buruk, dihindarkan dari segala macam maksiat, dihindarkan dari setiap hal-hal yang berpotensi untuk membawa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dijauhkan sejauh-jauhnya dari kita. Semoga dihindarkan sejauh mungkin dari kehidupan kita. Semoga semua orang yang kita cintai masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang ridho dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hati yang ridho, yang ngerti bahwasanya setiap hal, setiap detail dari perkara-perkara yang nyampe kepada kita, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, merupakan sebuah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Ibanah wal Ifadah. Masih bahas tentang perkaranya sholat, masih bahas tentang ilmunya sholat. Para ulama mengatakan sumiyatis salah li'annahu siratun bainal abdi wa rabbi. Kenapa sholat itu dikasih nama sholat? Karena sholat itu menjadi silah, menjadi penyambung, silaturrahim, nyambung orang-orang yang dekat rahimnya sama kita. Kalau sholat dikasih nama sholat, diambil dari shod lam tak sama, yaitu silatun bainal abdi wa rabbi, suatu perkara yang menjadi penyambung antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Orang kalau sudah nggak mau sholat, berarti dia putus sama Allah. Orang kalau sudah nggak menjalankan sholat 5 waktu, berarti dia sedang mengikrarkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya nggak butuh kepadamu, ya Allah saya nggak perlu ada hubungan denganmu, ya Allah saya nggak sempat. Kalau misalkan dia mengatakan nggak sempat sholat karena repot dan lain sebagainya, berarti dia mengatakan ya Allah saya nggak sempat untuk berhubungan denganmu. Naudzubillah min dzalik. Jadi sholat ini silah, penyambung, satu-satunya tali, satu-satunya tali yang kalau sinyalnya besar, kalau sinyalnya besar, nunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang yang sambungannya juga kencang sama Allah. Tapi kalau sudah sholatnya korat-karit, sholatnya nggak karu-karuan, apalagi ditaruh di sela-sela waktu kesibukan, maka berarti sinyalnya mendrip-mendrip. Tahu mendrip-mendrip ya? Kadang nyambung, kadang ora, ketip-ketip, kadang pending, kadang langsung, loadingnya suwi. Jadi orang-orang kayak gini nih loadingnya lama, loadingnya itu lama. Jadi kalau dia pengen dapat sesuatu dari Allah Ta'ala, yo datangnya itu suwi, Tapi kalau orang-orang yang sudah sambungan hatinya sama Allah Ta'ala ini luar biasa kuat, luar biasa kuat, maka setiap perkara antara dia dengan Allah ataupun dari Allah kepada dirinya, maka ini luar biasa cepat nyampenya. Makanya di dalam sholat itu kita selalu butuh untuk berproses,
kudu belajar terus, harus belajar terus, harus ditambah terus ilmunya, harus ditambah terus pengetahuannya, harus ditambah terus cara-cara untuk menjadikan sholat ini sesuatu yang semakin kuat dan semakin kuat. Dan ini mungkin prosesnya unlimited, istilahnya sampai kita meninggal dunia kita terus berada di dalam proses tersebut, sampai nyampe beneran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ruh kita diambil sama Allah ta'ala dan hati kita tetap tersambung bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin digampangkan untuk nyambung. Dan salah satu fungsi seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khamsu sholawatin, 5 sholat waktu, katabahunallah, yang Allah Ta'ala wajibkan kepada seluruh Bani Adam, kepada seluruh anak Adam, 5 sholat yang dilakukan pagi, siang, sore, malam. Ini adalah perkara-perkara yang harus selalu kita jaga. Seperti kisah yang sering kali kita dengar, ini aslinya sholat nggak peng 5 tok, tapi sebenarnya adalah 50 sholat. Didiskon sampai akhirnya jadi sholat 5 waktu. Dan waktu-waktu dari sholat itu sendiri sudah disetel sama Allah Ta'ala untuk menjadi waktu yang kalau kita ingat sama Allah Ta'ala di waktu tersebut, waktu-waktu yang lainnya pun juga akan ikut terjaga. Kalau kita sholat subuh, insya Allah antara subuh sampai duhur juga sholat, insya Allah antara subuh sampai duhur itu kita lagi ada di dalam penjagaannya Allah. Antara duhur sampai asar, nanti duhur sampai asar ini kita jaga sholatnya, kita juga ada di dalam perlindungannya Allah. Dijaga pikirannya, dijaga telinganya, dijaga matanya, dijaga mulutnya, dijaga hatinya, agar selalu berada di dalam keadaan yang Allah Ta'ala sukai. Allah Ta'ala sukai, bukan keadaan yang dia sukai, tapi keadaan yang Allah Ta'ala sukai. Karena kesukaan manusia belum tentu disukai sama Allah, tapi kalau sudah yang disukai sama Allah Ta'ala, kalau sudah yang disukai sama Allah Ta'ala, ini orang pasti akan keadaannya itu semakin baik dan semakin baik. Jadi karpe awake dhewe, senengane awake dhewe belum tentu disenangi sama Allah Ta'ala, tapi kalau sudah yang disenangi sama Allah Ta'ala, itu mesti yang terbaik untuk hambanya. Itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Kemarin kita menyelesaikan bab haid sudah, bab nifas juga sudah. Sekarang kita masuk ke ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, ma yahrumu bil haidi wan nifas, perkara yang diharamkan untuk orang yang lagi haid. Jadi orang lagi haid ataupun juga sedang nifas ini memang diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk menghindari beberapa hal. Ada sekitar 11 perkara yang Allah Ta'ala haramkan, Allah Ta'ala tidak perkenankan untuk dilakukan bagi mereka yang sedang haid ataupun juga nifas. Lagi haid ataupun nifas, ini semuanya adalah perkara yang diharamkan. Dan kalau mereka melakukannya, bukannya pahala yang didapatkan, tapi malah dosa. Terus gimana? Katanya antara subuh sama duhur kita ada di dalam penjagaannya Allah Ta'ala. Terus kalau lagi kita haid, kalau kita sedang haid, terus piye? Yang jagain kita ini apa? Yang menjaga kita ini apa? Sholat secara fisik adalah sholat yang kita lakukan 5 waktu. Tapi kalau sholat secara hissiyah, secara maknawiyah, secara rauhaniyah, itu gak ada waktunya, gak ada tempatnya, gak ada kapan-kapannya. Bahkan para ulama mengatakan orang, manusia, kalau sudah merasakan sujud yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sujud dan terus sujud dan tidak mengenal berdiri. Orang kalau sudah sholat, kalau sudah hatinya itu sholat, hatinya nyambung terus sama Allah Ta'ala, dia akan terus berada di dalam keadaan yang diridhoi sama Allah Ta'ala, lagi sholat ataupun di luar sholat.
lagi ngapain aja, sedang apapun dia akan terus berada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah ada cerita satu orang ulama yang dikaruniai sama Allah Ta'ala itu bisa ngelihat setan, bisa ngelihat setan dia. Jadi ketika mau masuk ke satu musola, ketika dia mau masuk ke dalam ke satu musola, ditanya sama ulama ini, arep neng ndi, mau kemana? Katanya si setan ini, saya mau godain orang yang lagi sholat di dalam musola. Saya mau goda orang yang lagi sholat di dalam musola. Tidak lama setelah dia masuk, tahu-tahu lari keluar. Tahu-tahu dia lari keluar. Loh, jareke arep nggoda sing sholat. Katanya mau godain orang yang lagi sholat. Kok metu? Katanya setannya, iya. Ketika aku mau masuk, ahraqoni, bakar aku hembusan nafasnya orang yang lagi tidur. Jadi sing sholat arepe digoda, sing turu tidur, ini orangnya lagi tidur. Nafasnya itu mampu bakar setan. Mampu bakar setan. Habis dilihat ke dalam musola, ternyata benar ada satu orang lagi sholat di bagian shaf depan, ada orang lagi tidur di shaf bagian belakang. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa yang tidur justru malah bisa bakar setan, yang sholat justru malah bakalan digoda sama setan? Karena yang itu sholat secara dohir, yang ini tidur tapi hatinya sholat. Tidur tapi hatinya sholat. Oh, berarti turu wae ndak usah sholat. Nggak gitu. Konsepnya nggak seperti itu. Hakikat itu selalu harus diprosesi dengan secara bertahap, dan langkah awalnya adalah syariat. Langkah awalnya adalah syariat. Makanya jangan pernah mau percaya sama orang yang ngomong dongone mandi iki iso miber, iso mlaku nang gone air dan lain sebagainya, tapi kok jauh dari syariatnya Allah Ta'ala. Jangan pernah mau percaya. Kenapa? Karena setan bisa melakukan yang seperti itu, penyihir juga bisa melakukan yang seperti itu. Tapi kalau kita mau percaya di sing wali tenanan, mana orang yang wali betulan, maka mereka yang sangat menjaga dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jaga syariatnya Allah, karena orang nggak akan bisa masuk ke dalam hakikat kecuali melewati syariat. Jadi jangan percaya, gak popo sholat sing penting hatine sholat, gak usah sholat tenanan. Nah ini malik, pikirannya itu kebalik. Makanya guru saya itu selalu, beliau itu setiap kali ngelepas muridnya untuk keluar, Habib Umar bin Hafid itu setiap kali ngutus muridnya untuk yang pamitan pulang dan lain sebagainya, salah satu hal yang beliau wanti-wanti sama muridnya adalah agim asyariah. Dirikan syariat. Dirikan syariat di tempat-tempatmu, dirikan syariat di kampung-kampungmu, dirikan syariat di orang-orang sekitarmu. Istilahnya masyarakat itu jangan langsung dikasih sesuatu yang berbau tasawuf kalau syariatnya ini belum kuat. Dan kalau saya lihat, kalau kita berpegang dengan syariat aja, kalau kita pegangannya kata syariat kita pegangi, maka seluruh problem masalah kita sudah diselesaikan oleh syariat. Karena syariat ini ilmu pasti yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat tetap wajib. Gak ada kata gak penting sholat, gak kudu sholat, utawa sholat kan nomor loro. Sholat kan nomor loro. Ini biasanya guyonannya orang-orang. Kalau niatnya mek guyon tok ndak popo. Tapi kalau niatnya mangan dhisik, sholatnya yo dengah-dengah lah. Kerja dhisik, sholatnya dengah-dengah, ini yang nggak karu-karuan. Jadi ada perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Ta'ala untuk orang yang sedang kotor, lagi kotor, lagi keluar ada, lagi dibersihkan sama Allah Ta'ala penyakit-penyakit dari dalam dirinya berupa darah-darah itu, lagi haid, lagi nifas, itu ada konsekuensi dari Allah Ta'ala untuk beberapa hal ini menjadi sesuatu yang haram untuk dilakukan.
Hal yang pertama adalah sholat. Perkara pertama yang diharamkan sama Allah Ta'ala adalah sholat. Yahrumu alal haid wan nufasa as-salah walau naflan wa salatu janazah wa sajadatu tilawah wa syukur wa hahuna nubayinu mas'alatain hammatain wa huma masalatu turu'ul mani' wa masailu zawalul mani' kal adi. Katanya beliau, sholat ini diharamkan bagi orang haid nifas, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah dan yang semisal dengan sholat. Jadi sholat wajib haram, sholat sunnah juga haram, yang semisal dengan sholat juga haram. Apa yang semisal dengan sholat? Sujud syukur nggak boleh, sujud tilawah juga nggak boleh. Jadi kalau ada orang lagi uzur, lagi nggak sholat, lagi haid ataupun juga nifas, tahu-tahu dapat rezeki yang nggak sering datang kepada dirinya, dia langsung melakukan sujud syukur. Ini namanya bukan sujud syukur, tapi syukur sujud. Jadi duduk sujud syukur jenenge, syukur sujud. Karena yang namanya sujud syukur itu adalah ungkapan ekspresi rasa syukurnya kita atas satu nikmat yang nggak datang setiap hari, yang nggak datangnya itu setiap hari. Walaupun ada beberapa hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu salah satu sifat yang paling besar yang ada di dalam hatinya Nabi itu adalah rasa syukur. Makanya ketika ditanya, Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasul, lima fa'alta hadza? Kenapa kok jenengan ini sholat hatta yatawarram qadamah? Sholat malam sepanjang malam, sholat malam sepanjang malam sampai kakinya bengkak. Ditanya katanya Sayyidah Aisyah, kenapa kok kayak gini ya Rasul? Padahal Allah Ta'ala sudah ngampuni dosanya jenengan, yang awal diampuni, yang akhir diampuni, surga sudah jadi jaminan untukmu. Kenapa kok sampai melakukan yang seperti ini? Katanya Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura? Apa saya harus menjadi seorang hamba yang gak tahu terima kasih? Saya adalah seorang hamba yang paling besar nikmat, dapat nikmat paling besar dari Allah Ta'ala, dapat kenabian, dapat kerasulan, diturunkan Al-Quran lewat beliau, diturunkan sholat lewat beliau, diturunkan segala syariat sama beliau, didesain sama Allah Ta'ala dengan desain paling indah, dohirnya, batinnya, dikasih sama Allah Ta'ala segala macam nikmat yang paling besar numpuk tumplek-blek pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afala akunu abdan syakura? Katanya Nabi, apa saya harus menjadi seorang hamba yang nggak tahu terima kasih sama Allah Ta'ala? Makanya beliau sholat jadi orang yang paling banyak sholatnya karena bentuk ekspresi syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kalau beliau makan sampai dijilat-jilat jari-jarinya. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, apa kudu sampai kayak gitu makan ini? Apa harus sampai seperti itu kita makan? Katanya Nabi, fa innakum la tadruna bi ayyihimul barakah. Kalian nggak ngerti makanan yang bawa berkah, yang akan bikin kita ini semakin tahu diri, semakin ngerti hakikat penghambaan, semakin bisa khusyuk di dalam sholat, semakin bisa menjalankan syariatnya Allah Ta'ala. Kalian nggak ngerti di bagian makanan yang mana. Mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir, bahkan mungkin di makanan-makanan yang tersisa di jari-jarimu. Itu Nabi Muhammad. Bahkan pernah sahabat itu ngelihat Rasulullah itu tahu-tahu sujud. Setelah ada seekor kerang lewat di depannya. Sujud langsungan Nabi. Ditanya sahabat, "Napa ya Rasul? Kenapa kok gitu ya Rasul?" Katanya Nabi Muhammad, "Sujud no, kok aku diciptakan jadi manusia, tidak diciptakan jadi kerang." Jadi saking syukurnya Nabi kepada Allah Ta'ala. Jadi sujud syukur ini syariatnya Allah untuk mensyukuri sesuatu kepada Allah. Jadi ekspresi kita untuk mensyukuri sesuatu kepada Allah Ta'ala. Dan itu bisa dilakukan, kepada nikmat-nikmat, kepada nikmat-nikmat yang datang, atau nikmat-nikmat yang kita lihat hilang pada diri orang-orang. Hilang pada diri orang-orang. Kayak misalkan gimana? Kayak misalkan seperti apa? Kayak kita misalkan melihat diri kita
dikasih sama Allah Ta'ala bisa nutup aurat, dikasih sama Allah Ta'ala bisa ketemu sama majelis, bisa kumpul sama orang-orang baik. Habis itu kita ketemu sama seseorang yang hal-hal semacam itu terhalang bagi dia. Nggih, ndak iso, nggih, ndak ditakdir duduk di majelis, ndak ditakdir untuk nutup aurat, ndak ditakdir untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sunnah bagi kita untuk sujud. Nggih, sunnah bagi kita untuk mensyukuri hal tersebut. Begitu. Jadi ngeten, sujud syukur itu kayak satu rasa, nggih, satu rasa yang kalau nyampe ke dalam hati kita, sunnah kita untuk sujud. Okay. Berupa sesuatu yang dohir ataupun berupa sesuatu yang batin. Yang dohir kayak apa? Kayak misalkan ada orang kayak yang sering kita lihat di lomba-lomba. Okay. Orang menang lomba yang ini tapi yang boten maksiat tapi lek menang jadi penyanyi dangdut terbaik. Enggak sunnah sujud syukur. Enggak sunnah sujud syukur itu. Kalau misalkan menang lomba MTQ, suara terbaik ataupun juga tilawah terbaik atau bacaan terlancar, dapat juara 1 atau dapat juara 2. Nah, ini kan momen yang enggak selalu datang. Yang enggak sering datang. Maka sunnah sujud syukur. Sunnah untuk melaksanakan sujud syukur. Jadi nikmat yang datang. Ataupun juga nikmat yang hilang dari orang-orang yang kita lihat. Kayak kita ngelihat ketemu sama orang yang buta misalkan, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat, sedangkan kita bisa melihat, maka sunnah sujud syukur. Kecuali tidak sunnah melaksanakan sujud syukur ketika melihat atau kita merasakan hal semacam itu kalau sujud syukurnya kita ini berpotensi untuk nyakiti orang tersebut. Delok wong tingklang, sujud syukur. Ya apa? Alhamdulillah aku ndak koyok kowe. Ngalah. Mesak nggih. Nah, ini ndak sunnah. Ndak sunnah untuk melakukan hal yang semacam itu. Atau ngelihat atau ngelihat orang bermaksiat, atau ngelihat orang yang bermaksiat. Kelihatan ada orang melakukan maksiat, entah apa ngombe, apa judi, kecuali kalau kita melakukan itu nanti bisa nyampaikan dakwah ke dia, ndak apa-apa. Tapi kalau ndak bisa nyampaikan dakwah ke dia, maka ndak sunnah. Kayak yang bisa nyampaikan ini gimana? Ya, jadi ada orang lagi ngombe apa lagi judi di sebelah sini. Adewe teko nang gone sebelah langsung sujud syukur. Ditanya sama dia, "Sujudno aku ora koyo kowe." Dan kita merasa ini yang kita lakukan ini bisa nyampe ke orang tersebut, maka sunnah. Sunnah untuk sujud syukur. Tapi kalau enggak nyampe atau bahkan mungkin membahayakan kita, nyapa kowe sujud syukur? Enggak koyok kowe perlu dikepruki pakai botol. Nah, ini gini. Jadi situasi dan kondisi juga harus diperhitungkan. Jadi sujud syukur itu situasi kondisi juga harus diperhitungkan. Jadi sholat sunnah wajib yang semisal dengan sholat semuanya haram dilakukan ketika orang lagi haid ataupun juga nifas. Dan sujud syukur ini juga harus lagi punya wudu, sedang nutup aurat, ngelihat ke arah kiblat. Di madhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi di madhabnya Imam Syafi'i, nutup aurat itu wajib, punya wudu itu juga wajib, ngadep ke arah kiblat itu juga wajib. Walaupun ada sebagian ulama itu yang melonggarkan. Maksudnya gini, orang datang rasa syukur itu kan nggak selalu. Jadi momen-momen seperti itu kan nggak selalu terjadi. Maka sebagian ada yang mengurangi syarat-syaratnya. Oh, nggak harus ngarah ke arah kiblat. Oh, nggak harus dalam keadaan berwudu. Tapi yang pasti tempat yang dipakai sujud ini harus tempat yang terhormat. Tempat yang dipakai sujud ini harus tempat yang terhormat. Nggak boleh dengar kabar misalkan kamu menang 100 juta nih gone jero jeding langsung sujud syukur di jeding. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita dapat kabarnya, kita dapat kabarnya, misalkan lagi di satu toko atau di tempat-tempat umum, tapi bersih dan terhormat, maka silahkan. Tapi kalau misalkan jadi ada sebagian ulama itu yang mengurangi syaratnya.
ndak wajib berwudu, ndak wajib ngelihat ke arah kiblat dan lain sebagainya. Tapi nggih niku wau, nggih tetap harus. Nah, kalau di mazhabnya Imam Syafi'i ini semuanya harus sempurna. Harus ngadep kiblat, harus punya wudu, harus nutup aurat, harus di tempat yang terhormat dan lain sebagainya. Oke, jadi niku semuanya haram, wajib, sunnah dan lain yang semisal dengan sholat pun juga wajib, haram. Sujud tilawah juga ndak boleh. Dan di dalam sholat ini nanti kita ketemu sama dua masalah. Satu namanya turu'ul mani, satu lagi namanya zawalul mani. Di dalam kitab itu saya kasih poinnya sedikit. Jadi di dalam sholat ini ada yang namanya turu'ul mani dan juga zawalul mani. Turu'ul mani itu apa? Turu'ul mani itu seperti apa? Yang pertama yang dibahas mana? Zawalul mani dulu. Zawalul mani wa idza taharatul haid awin nufasa qabla khurujil waqt walau biqadri zamanin yasa'u takbiratul if'akthar wajib al-qada' li salati dzalikal waqt bisyar'a. Jadi gini, zawalul mani itu hilang. Zawal itu hilang, mani itu penghalang. Penghalang yang menghalangi orang untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya tidak cuman haid nifas saja. Jadi mani itu nggak cuman haid nifas, tapi ada kalanya mughma alaih. Mughma alaih ini pingsan. Orang pingsan nggak wajib sholat. Setelah itu juga orang yang junun, orang gila juga nggak wajib sholat. Nah, tapi di sini yang paling sering terjadi kepada seorang perempuan adalah haid. Jadi haid itu penghalang orang sholat. Maka ketika penghalang ini hilang, ketika penghalang sholat ini hilang, maka di situ kita harus melihat kapan hilangnya penghalang tersebut. Kapan hilangnya penghalang tersebut? Kalau penghalang sholat itu hilang dan kita masih mendapati waktu sholat, walaupun cuman sekadar takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan mungkin cuman 3 detik sampai 5 detik aja. Jadi masih ada sekitar waktu 5 detik dari waktu sholat tersebut, maka sholat waktu itu dan sholat yang bisa dikodok, yang bisa dijamak dengannya wajib dilakukan. Jadi sholat waktu tersebut dan sholat yang bisa dijamak dengan waktu sholat tersebut wajib untuk dilaksanakan. Saya kasih contoh biar gampang bayangannya. Jadi kalau misalkan ada orang suci dari haid, jadi ada seseorang yang suci dari haid di waktu asar, di waktu asar, dan mendapati waktu asar ini sekadar 5 detik. Jadi mendapati waktu suci di waktu asar itu sekitar 5 detik. Maka sholat asar sekaligus sholat duhurnya wajib untuk dilaksanakan. Kapan melaksanakannya? Setelah kita mandi dan setelah kita wudhu dan semua persiapannya sholat. Paham? Jadi ngetet. Orang suci itu orang suci itu kan kapan? Waktu suci itu kita dianggap suci ini kapan? Ketika dari kemaluan kita maaf sudah nggak keluar darah lagi. Jadi sudah ngelihat putih bersih, ya itu sudah dianggap suci. Mau kita sudah mandikah ataupun belumkah, status kita waktu itu kita sudah dalam keadaan suci, sudah dapat kewajiban sholat. Maka kalau misalkan saya suci, ngeceknya 5 menit sebelum adzan maghrib. Jadi adzan maghrib kurang 5 menit dicek. Oh wes putih, oh sudah putih bersih. Setelah itu kita ke kamar mandi, persiapan mandi, ngambil handuk dan lain sebagainya, masuk kamar mandi, mandi suci. Otomatis kan masuk ke waktu maghrib, melbu waktu maghrib. Sudah mandi, sudah bersih, sudah wudhu, keluar kamar mandi. Sholat apa yang wajib saya lakukan? Sholat maghrib wajib dilakukan, sholat asar dan duhurnya juga harus dilakukan. Kenapa? Karena sholat asar dan juga duhur ini kita sudah menemukan waktu suci di waktu tersebut.
maka wajib untuk dilakukan secara langsung setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Oke, jadi ndak mek waduh, nah, berarti sholat apa? Sholat maghribnya sholat atau enggak? Duhurnya sama asarnya juga wajib untuk dilakukan setelah kita melakukan sholat maghrib. Kenapa? Ini yang namanya zawalul mani, hilangnya penghalang. Kecuali kalau antara sucinya kita dengan masuknya waktu itu, jadi ada di masa waktu tersebut, jadi ngeten, belum kita suci, kedatangan manik yang baru lagi, kedatangan penghalang sholat yang lain lagi, di saat yang nggak mungkin kita melakukan sholat ataupun juga toharoh, maka di situ baru dispensasi ini tidak perlu untuk dilakukan. Contohnya gimana? 5 menit sebelum adzan maghrib suci, suci dilihat suci dari haid. Tapi begitu keluar kamar mandi, kesandung sirai ketatap tembok, semaput. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai misalkan jam 6. Jam 6 jam 6 maghrib sian. Jadi misalkan kejadiannya setengah 6 kurang 5 menit, didelok suci, metu kedaduk semaput sampai jam 6. Gimana ini? Gimana ini? Sholat apa yang wajib untuk dilakukan? Sholat maghrib aja. Kenapa? Karena sholat asar dan duhurnya ketika kita sudah dapat kewajiban untuk melaksanakannya, tapi belum sempat melakukannya, sudah datang manik yang baru lagi, sudah datang penghalang yang baru lagi. Apa itu? Pingsan. Semaput ini. Jadi tapi kalau misalkan ada waktu, ada jeda waktu yang bisa kita untuk toharoh dan juga sholat, tetap wajib untuk dilakukan. Tetap wajib untuk dilakukan. Jadi kayak misalkan gimana? Dilihat suci ini jam 4 sore. Dilihat jam 4 sore ini dicek, oh sudah bersih. Leha-leha, linggo-linggo disin, delok TV, delok kartun dan lain sebagainya, Syifa, lah sore biasanya kan Syifa, jadi nonton dulu sampai setengah 5, begitu setengah 5 arep malbu jeding, kedaduk semaput. Berarti gimana ini? Kedaduk semaput sampai maghrib, sampai masuk waktu maghrib. Gimana ini? Sholat asarnya wajib dilakukan apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena ada leha-leha nih setengah jam kui mang. Karena ada waktu yang kalau setengah jam ini kita lakukan dipakai untuk mandi, kadarnya mandi yang normalnya orang, dan juga jadi toharoh, sekadar toharoh, wudhu sekadar wudhu, dan sholat sekadarnya sholat dalam waktu setengah jam itu cukup. Tapi dia tidak menggunakan waktu tersebut untuk sholat, tapi malah digawe sing diane. Maka tetap wajib, asarnya wajib, duhurnya juga wajib. Asarnya wajib, duhurnya juga wajib. Itu yang namanya zawalul mani, hilangnya penghalang, hilangnya penghalang. Makanya kudu hati-hati. Saya suci ini jam berapa? Saya suci ini jam berapa? Oh, saya suci jam 2 siang. Jam 2 siang. Bar mandi suci, aja malah ngenteni kon salate asar kok duhure kan wis berlalu adane. Mboten, duhurnya juga harus dilakukan. Duhurnya wajib dilakukan, nanti adzan asar salat asar. Jadi untuk zawalul mani ini waktunya cuman di 2 waktu. Yang perlu kita itu istilahnya tarkis, harus sangat hati-hati itu, yaitu kalau kita suci sebelum maghrib dan kita suci sebelum subuh. Jadi suci sebelum maghrib dan suci sebelum subuh. Jadi kalau misalkan kita suci menjelang maghrib, menjelang masuk waktu maghrib, terus kita toharoh sampai masuk waktu maghrib, maka bukan cuma maghribnya aja yang wajib dilakukan, tapi asar sama duhurnya juga wajib. Subuh kita suci 5 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh kita suci, maka mandi, wudhu dan lain sebagainya sampai masuk waktu subuh. Maka bukan cuma subuhnya saja yang dilakukan, isya sama maghribnya juga wajib untuk dilakukan.
Isya sama maghribnya wajib dilakukan. Dan kalau kita suci sebelum subuh, putih bersihnya itu sebelum subuh, maka kalau ini terjadi di bulan Ramadan, hari itu kita juga diwajibkan untuk puasa. Dan puasanya sudah sah. Syaratnya malamnya harus niat. Jadi wis meh suci itu, sudah hampir suci itu, kita niatkan, ya Allah, saya niat puasa Ramadan besok. Kalau sebelum subuh suci, kalau sebelum subuh suci. Nanti ternyata kalau dilihat subuh didelok, oh wis suci. Dan ini sepertinya sebelum adzan subuh ini saya sudah suci, maka hari itu wajib untuk puasa. Hari itu wajib untuk puasa. Kecuali kalau habis subuh didelok, oh saya enak kuning-kuningnya, maka nggak perlu puasa. Besoknya baru, mungkin kalau besoknya suci baru wajib untuk puasa. Jadi sebelum maghrib sama sebelum subuh, sebelum maghrib dan sebelum subuh. Tapi gimana? Kita belum mandi suci sudah masuk waktu subuh, apa boleh kita melaksanakan puasa? Boleh. Karena syarat sahnya puasa itu, kita tidak dituntut untuk seharian dalam keadaan suci dari 2 hadas. Tidak kayak sholat. Kalau sholat, dari awal sholat sampai akhir sholat wajib suci dari 2 hadas. Hadas kecil harus tidak boleh ada, hadas besar juga tidak boleh ada. Tapi kalau sholat, maka kalau puasa ini 2 syarat ini bukan menjadi syaratnya. Jadi tetap sah puasa kita meskipun kita melalui waktu hari tersebut puasa dan kita dalam keadaan tidak suci. Dan kita dalam keadaan tidak suci. Jadi kayak misalkan kita haid ngoten orang-orang rumah taunya kita haid. Akhirnya waktu sahur nggak ditangekne, waktu sahur nggak dibangunin, dibiarin aja. Tahu-tahu masuk waktu subuh dilihat suci. Dilihat suci. Malamnya sudah niat. Gimana ini? Hari ini tadi puasa apa enggak? Puasa. Dan puasanya menjadi sesuatu yang wajib. Menjadi sesuatu yang wajib. Itu zawalul mani pertama. Lalu yang kedua turu'ul mani. Turu'ul mani itu apa? Munculnya penghalang. Munculnya atau datangnya suatu penghalang. Gimana ini? Konsepnya seperti apa? Idza hadatil mar'ah au nafasat awalul waqt au athna wastaghraqal haid wan nifas baqiyatul waqt wajaba ba'da zawalil mani al qada' li salati dzalikal waqt bi syarti an takuna qad adrakat qabla turu dzalikal mani ma yasa'u tilkas shalah. Jadi gini, kalau untuk turul mani ini kalau misalkan kita masuk di satu waktu sholat, dan belum sempat melaksanakan sholat, datang haidnya, datang tamunya. Tinggal kita ngukur, dari masuknya waktu sholat dengan datangnya penghalang ini berapa lama. Kalau waktunya ini sekadar kita bisa toharoh, wudu dan juga sholat, maka sholat waktu tersebut wajib dikodok nanti setelah suci dari haid. Saya kasih contoh. Masuk waktu duhur, duhur misalkan gampangnya 11:30 itu duhur. Pas jam 11:30 itu kita masih ngajar, misalkan guru-guru lagi ngajar masihan, atau yang sekolah masih sekolah. Pulangnya sekitar jam 1 siang. Pulang sekolahnya jam 1 siang. Belum sholat, pulang ke rumah dilihat ternyata haid. Ternyata dalam keadaan haid. Kalau kita punya prasangka haidnya ini masuk, haidnya ini datang setelah masuknya waktu sholat, sekadar orang toharoh dan juga sholat. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 5-7 menit, antara 5-7 menit orang bisa sholat dan juga wudhu. Maka sholat duhur itu tadi nanti wajib untuk dikodok setelah kita suci dari haid. Jadi 11:30 masuk waktu sholat, ternyata jam 1 dilihat tamune wes teko. Jadi haidnya sudah datang. Gimana ini? Sudah nggak bisa sholat kan? Sudah nggak bisa sholat, maka tapi kudu dibunderi. Saya punya kodok duhur. Saya punya kodok waktu duhur. Karena saya ngelihatnya jam 1 siang
dan ini kemungkinan darahnya keluar bisa jadi jam 12, bisa jadi setengah 1, bisa jadi di waktu-waktu, tapi yang jelas yang pasti sudah masuk waktu zuhur dan saya dalam keadaan suci, tidak sempat sholat, maka sholat waktu itu wajib diqodho nanti setelah setelah suci. Asarnya wajib apa enggak? Jadi zuhur aja yang wajib untuk diqodho, asarnya sudah enggak wajib. Cuman gitu aja. Kalau untuk turul mani ini per sholat, enggak ada sholat yang wajib diqodho dengannya. Enggak ada sholat yang wajib diqodho dengannya, enggak seperti zawalul mani. Nah, jadi ini yang perlu kita hati-hati. Ndak ya wis gak sholat. Haid ya udah nggak sholat. Nifas nggak sholat. Harus diukur. Keluarnya ini kapan? Sempet nyempeti saya untuk sholat apa enggak? Kalau nyempeti waktu untuk sholat maka wajib diqodho. Kalau enggak nyempeti untuk sholat enggak wajib diqodho. Contohnya kayak gimana? Adzan duhur setengah 12. Adzan duhur setengah 12. Kita kedengeran adzan dan merasakan sur. Enek sing metu. Dan ketika dicek ke kamar mandi ternyata memang haid. Ini antara adzan dengan keluarnya darah kita ini bersamaan, bareng. Atau mungkin 2 menit setelah adzan, atau 1 menit setelah adzan, atau 5 menit setelah adzan, yang sekiranya kalau kita wudhu sholat nggak bakalan sempet. Maka sholat itu tadi nggak perlu untuk diqodho. Yang perlu diqodho kalau di atas waktu yang nyempeti kita untuk sholat dan juga toharoh. Nah ini masalah yang banyak sekali orang ndak merhatek nih. Men, kalau darah, sholat piye? Bonus, bonus berarti nggak perlu sholat. Ini adalah turul mani dan juga zawalul mani. Lalu yang kedua yang diharamkan juga adalah tawaf. Nanti juga ada megang Quran dan juga membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, puasa dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Satu persatu akan kita bahas dan satu persatu akan kita kupas, biar kita sholatnya tambah benar, biar tambah sempurna, biar tambah ngerti mana yang boleh dan tidak boleh, dan ngerti seperti apa caranya untuk menjaga sholat. Karena Nabi Muhammad bahasanya adalah hafidhu ala salawat, jagalah sholatmu. Jadi sholat dijogo, mana yang wajib, mana sholat mana yang saya wajib, mana sholat mana yang saya tidak wajib, sholat mana yang saya harus lakukan dan sholat mana yang saya nggak perlu lakukan. Jadi wajib untuk dijaga.